Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk sahabat-sahabatku, siswa-siswi SMK Al-Amal yang berbahagia, seperti tahun-tahun kemarin saat kita masuk bulan suci Ramadan, maka sekolah mengadakan kajian pondok Ramadan. Untuk tahun ini dikarenakan terjadi penyebaran virus COVID-19, maka kajian Ramadan untuk tahun ini diadakan secara online ya. Maka tema yang akan saya bahas untuk kajian hari ini adalah ujian di bulan yang mulia. Kita tahu semua bahwasanya hari-hari ini dunia dihebohkan atau di dunia digemparkan dengan tersebarnya virus corona. Para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya virus ini bukanlah yang pertama yang Allah turunkan kepada manusia. Jauh sebelum virus ini ada virus-virus yang lain yang Allah juga turunkan kepada manusia. Hanya saja waktu yang berbeda, nama yang berbeda, dan bentuk yang berbeda ya. Dulu zamannya Rasulullah SAW juga ada virus yang mematikan, juga banyak memakan korban. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya sama Rasulullah, ini virus namanya virus ta'un. Maka Sayyidah Aisyah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah ma huwa ta'un? Ya Rasulullah, apa ta'un ini? Lantas Rasulullah menjawab, at-ta'un adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha wa anna Allah yaj'aluhu rahmatan lil mu'minin. Ta'un ini adalah azab yang Allah kirimkan terhadap orang yang Allah kehendaki. Akan tetapi Allah menjadikan ta'un ini menjadi rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Apa rahmat di sini? Apa arti rahmat di sini? Kenapa? Rasulullah menjelaskan bahwasanya ini adalah sebuah rahmat untuk orang-orang mukmin. Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan dalam kitab Siyarul Ahkam An-Nubala bahwasanya Abu Hurairah tatkala beliau berada dalam suatu keadaan yang menggetirkan seperti ini, ada wabah yang memakan korban, yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah adalah mengambil tali dan memintalnya menjadi al-fa'udah 2000 pintalan ya. Mungkin kalau zaman sekarang semacam tasbih. Lantas beliau gunakan 2000 pintalan ini untuk bertasbih kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah angkat wabah saat itu. Para sahabat-sahabatku yang mulia, mungkin inilah yang disebut sebagai rahmat ya. Terkadang Allah rindu akan hambanya yang memohon kepada Allah. Allah rindu bangun malamnya seorang hamba minta pertolongan sama Allah, maka Allah kirimkan wabah ini agar kita semua memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, karena itulah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih munajat kita pada bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabatku yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat ini artinya doa ya. Maka kita disuruh minta pertolongan kepada Allah dengan berdoa, memohon kepada Allah agar Allah mengangkat dengan cepat wabah yang tersebar saat ini. Sahabat-sahabatku yang mulia, banyak qaul ulama yang menganjurkan kita untuk berdoa. Salah satunya doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi, tak ada yang bisa membahayakan dengan namanya, dengan nama Allah, syai'un, sedikit pun, fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Para sahabat-sahabatku yang mulia, ada lagi anjuran ulama agar kita senantiasa beristiqomah membaca qasidah burdah. Qasidah yang dikalang oleh Al-Imam Al-Busiri, yang mungkin qasidah tersebut tak asing di telinga kita ya.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Itulah bait qasidah burdah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Saat Al-Imam Al-Busiri mengarang qasidah burdah tersebut, beliau dalam keadaan sakit, lumpuh ya, separuh badannya tak bisa digerakkan. Maka Al-Imam Al-Busiri mengarang qasidah tersebut. Di tengah beliau mengarang, beliau tertidur. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan membacakan qasidah tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah memberikannya sebuah burdah, memakaikan burdah. Burdah ini rida, surban yang bentuknya lebar seperti selimut. Dipakaikan sama Rasulullah kepada Imam Busiri. Tatkala Imam Al-Busiri terbangun dari tidurnya, subhanallah, dengan izin Allah beliau sembuh dari sakitnya. Beliau bisa berjalan kembali. Itulah qasidah burdah. Ada lagi anjuran para ulama agar kita senantiasa bertawassul kepada 5 orang. Siapa 5 orang tersebut? Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Al-Mustafa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtada adalah Sayyidina Ali. Yang mana Sayyidina Ali pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Dan siapapun yang mau masuk ke kota ilmu, maka ia harus masuk melalui pintunya. Nah, pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma. Wa banahuma adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang beliau berdua pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Hasan wal Husain sayyidatu syababi ahlil jannah." Sesungguhnya Hasan dan Husain termasuk tuannya pemuda ahli surga. Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Yang terakhir adalah Sayyidah Fatimah. Kita disuruh banyak-banyak bertawasul kepada 5 orang ini dengan niatan agar Allah cepat mengangkat wabah dari negeri kita tercinta. Sahabat-sahabatku yang mulia, ada lagi doa dari Al-Quran. Yang doa tersebut dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelap pekatnya malam. Jadi tatkala Nabiullah Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan, beliau baca doa ini. Yang doa tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran. Doa tersebut adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Berkat Nabiullah Yunus membaca doa tersebut, Allah selamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam. Maka anjuran para ulama, kita juga disuruh istiqomah membaca doa itu, juga dengan niatan agar Allah cepat angkat wabah virus corona ini dari negeri kita tercinta. Sahabat-sahabatku yang mulia, itulah anjuran para ulama bagaimana agar Allah cepat angkat virus corona ini dengan cepat ya, supaya kegiatan kita bisa kembali normal. Mungkin sampai sini kajian hari ini. Seperti biasa saya juga buka tanya jawab ya. Hanya saja tanya jawab pada kajian hari ini saya buka secara online. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya via WA saya kalau yang punya, atau Facebook saya, atau Instagram saya dengan nama Ahmad Amarik Muslim semuanya. Saya akhiri kajian hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.